Di awal pembelajaran kali ini, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu IPTEK. IPTEK adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Sedangkan teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan unsur kemajuan peradaban manusia yang sangat penting. Oleh karena itu, kemampuan IPTEK nasional perlu terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya asing dan kemandirian bangsa untuk mempercepat pencapaian tujuan negara, turut berkontribusi mencapai kesejahteraan rakyat serta memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. Pembangunan IPTEK ditujukan untuk membantu pemecahan persoalan kekinian dan mengantisipasi masalah masa depan. Masalah terkini dan juga masalah yang timbul di masa depan yang menjadi pusat perhatian adalah upaya pencarian alternatif teknologi melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK di bidang pangan, kesehatan, energi, pertahanan, transportasi, serta informasi dan telekomunikasi. Ilmu dan teknologi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu selalu dipandang sebagai produk, proses, dan paradigma yang secara sadar diperoleh melalui kegiatan ilmiah. Sedangkan pengetahuan didapat melalui proses pemahaman di luar metode ilmiah. Karena teknologi selalu berjalan sesuai dengan ilmu pengetahuan, selain itu juga teknologi juga merupakan hasil dari pemanfaatan teori dan rumusan-rumusan ilmu pengetahuan dapat menjadi hal yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, tidak heran kalau ilmu pengetahuan selalu beriringan menyesuaikan zamannya. Sekarang kita bahas perkembangan IPTEK di dunia dan di Indonesia. Perkembangan IPTEK di dunia. Perkembangan IPTEK di dunia dapat kita lihat dengan terjadinya beberapa revolusi teknologi. Dibagi menjadi dua bagian, sebelum abad ke-20 dan sesudah abad ke-20 dan setelahnya. 1. Sebelum abad ke-20, belasan ribu tahun yang lalu, warga Mesopotamia mulai mengembangkan sistem pertanian. Hal tersebut menandai berakhirnya era masyarakat yang berburu dan meramu. Berkat pengembangan sistem pertanian tersebut, pangan dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama dan jumlahnya lebih banyak. Kemudian, tahun 1440, Johannes Gutenberg mengembangkan mesin cetak. Berkat mesin ini, buku dapat diproduksi dalam jumlah banyak. Berkat penemuan ini, berkembangnya revolusi ilmu pengetahuan di mana pemikiran dan ide dapat meluas melintasi batas negara. Revolusi industri menjadi peristiwa akhir perkembangan teknologi sebelum abad ke-20. Pada revolusi industri terjadi perubahan atau revolusi dalam produksi barang dan jasa. Perkembangan teknologi mesin seperti mesin uap meningkatkan produktivitas pekerja. Perkembangan teknologi transportasi membuat perpindahan orang dan barang menjadi lebih cepat. Selain itu, perkembangan perdagangan dunia membuat hasil produksi dapat dijual ke berbagai tempat. Yang kedua, pada abad ke-20 dan setelahnya, salah satu inovasi pada abad ke-20 adalah adanya transistor yang melahirkan era digital. Tanpa transistor, kita tidak akan memiliki komputer pribadi, pemutar DVD, mesin fax, dan perangkat lainnya. Lalu ditemukan juga yang namanya serat topik yang menjadi pengantar sinyal atau data elektronik yang baik sehingga menjadi sarana telekomunikasi yang handal. Barulah revolusi teknologi internet muncul. Melalui internet, informasi dunia dapat dengan mudah diraih bahkan oleh penduduk di wilayah terpencil yang memiliki akses internet. Perkembangan ide, gagasan, dan informasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar. Perkembangan IPTEK di Indonesia. Perkembangan IPTEK di Indonesia cenderung berkembang dengan kebutuhan sehari-hari dan masih ada pengaruh dari kolonial Belanda. 1. Sebelum abad ke-20. Nenek moyang Indonesia memulainya di bidang pertanian dengan penerapan terasering yang baik sehingga irigasi di sawah dapat berjalan dengan lancar. Sistem ini hadir pada abad ke-11. Berkembang ke daerah Bali dengan sistem subaknya pada tahun 1072 Masehi yang membagi air secara adil dan merata terhadap masyarakat. Kemudian di bidang kelautan, nenek moyang kita berhasil membangun perahu layar. Rakyat Indonesia mengenal teknologi membatik serta menenun yang kemudian menjadi ciri khas bangsa Indonesia.
terus berkembang ke bidang lainnya seperti arsitektur atau rumah adat dengan candi-candi megah. Contohnya, Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Kedua, pada abad ke-20 dan setelahnya, iptek di Indonesia dipengaruhi oleh warisan zaman kolonial Belanda. Kemudian masuklah ke dunia pendidikan, di mana mereka mengadopsi pendidikan zaman kolonial. Pada tanggal 23 Agustus 1967, pemerintah mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Dalam bidang komunikasi, pemerintah membeli satelit yang diberi nama Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa atau SKSD Palapa tahun 1975, sehingga radio dan televisi mengalami perkembangan yang pesat. Akhirnya sampai penemuan yang luar biasa dari Profesor Dr. B.J. Habibie, yaitu perkembangan teknologi pesawat terbang di bawah naungan PT Dirgantara Indonesia.